This is impressively empty. Oh, and the aircon is crisp. I am not lying, I'm not gassing it. This is 100%, not even 100%, 1,000,000% better than London. Bule ini beneran ngerasa hidup di dunia baru setelah datang ke Indonesia. Bukan karena nasi Padang. Indonesia pasti akan menjadi terbaik lah menurut saya. Nggak tahu, feeling saya selalu begitu. Pernahkah kamu bayangkan, semakin hari, makin banyak bule yang terkejut dengan pesatnya kemajuan Indonesia. Sebelum berangkat ke sini, mereka membayangkan Indonesia itu tertinggal, panas, macet, dan berantakan. Tapi begitu mendarat, semuanya berubah. Kota-kota besar yang modern, infrastruktur yang rapi, masyarakat yang ramah, semua di luar dugaan mereka. Dan satu demi satu, pandangan lama mereka hancur lebur. Tapi tunggu, pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai sebegitu kagumnya dengan Indonesia? Banyak turis asing datang dengan membawa bayangan klise. Mereka pikir Indonesia hanya soal sawah, hutan, dan desa-desa sederhana. Tapi begitu melihat langsung, gedung pencakar langit menjulang di Jakarta, jalan tol yang modern, bandara yang megah, bahkan kereta cepat, mereka terdiam. Ini Indonesia? Serius? Begitulah kata-kata pertama yang sering keluar dari mulut mereka. Karena yang mereka lihat jauh melampaui ekspektasi. Seakan-akan Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang, tapi negara yang sedang berlari kencang menuju masa depan. Menurut saya kalau Indonesia, karena orang Indonesia sangat semangat dan sangat gimana ya, careful, Indonesia pasti akan menjadi terbaik lah menurut saya. Nggak tahu, feeling saya selalu begitu. The potential yang negara ini punya sangat-sangat besar dan pasti Indonesia maju. 1,000,000% better than London. This is impressively empty. Oh, and the aircon is crisp. I am not lying, I'm not gassing it. This is 100%, not even 100%, 1,000,000% better than London. Allora, stasera facciamo l'esperienza local, come si dorme su un treno indonesiano. Noi abbiamo fatto la tratta che da Yogyakarta ci ha portati fino a Malang per vedere uno degli spettacoli più belli di sempre. Ve lo metto nel prossimo video. Comunque, questi sono i sedili reclinabili della classe executive. Ognuno ha la propria copertina perché qui hanno un problema con l'aria condizionata e può fare veramente, veramente freddo. Siamo partiti a 00:15, la nostra tratta è durata più o meno 6 ore, ma siccome ero veramente devastata ho pensato bene anche di dormire. Fra un caldo e l'altro la sveglia è arrivata da sola alle 6 ed è quest'alba meravigliosa tra le risaie di Malang. E niente, questa invece è stata la colazione indonesiana che ci ha preparato la nostra guida, che era troppo buona per non farvela vedere. Ma perché siamo venuti proprio a Malang? Seguitemi e ve lo faccio vedere nel prossimo video. Si banyak warga asing, terutama dari negara-negara barat, masih memandang Indonesia sebagai negara yang tertinggal dalam hal infrastruktur dan transportasi. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, karena media barat sana jarang sekali menyoroti bagaimana kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Kita ambil contoh dari Mordie, seorang bule yang berasal dari Italia. Ia sengaja mendatangi Indonesia dengan tujuan wisata, dan dirinya benar-benar dibuat penasaran dengan transportasi kereta di Indonesia. Karena dalam pandangannya, transportasi kereta di Indonesia masih kurang memadai. Namun saat ia mencobanya secara langsung, ternyata di luar dari ekspektasinya. Kalian harus tahu, Indonesia dulu lebih maju dari Korea Selatan. Tahun 90-an, Indonesia pernah jadi sorotan dunia. Kita punya pesawat sendiri, buatan tangan emas Pak Habibie. Kita luncurkan satelit Palapa, simbol kemandirian teknologi. Sedangkan Jepang, mereka niru sistem Liga Sepak Bola Indonesia, buat bikin J-League. Singapura impor energi dari Indonesia, dan Malaysia impor guru-guru kita buat mengajar di sana. Sementara itu, Korea Selatan dan China baru belajar jalan. Sedangkan kita sudah berlari. Indonesia pernah disebut macan Asia. Tapi yang membuat para bule benar-benar jatuh hati bukan sekadar pembangunan fisik. Yang bikin mereka kagum adalah orangnya. Orang Indonesia terkenal ramah, sopan, bahkan pada orang asing yang belum dikenal. Ketika turis bingung mencari jalan, ada yang rela berhenti untuk membantu. Ketika mereka tersesat, selalu ada tangan yang mengarahkan dengan senyum. Bagi bule, pengalaman ini terasa langka. Di negara asal mereka, orang cenderung sibuk dengan urusan masing-masing. Di sini, mereka merasa seperti ditemani keluarga meski jauh dari rumah. Dan itulah yang membuat mereka betah, bahkan rindu untuk kembali lagi.
This is crazy. What? This is a little bit like Macau. What? There's massive skyscrapers everywhere. You would not think that this is Indonesia. Like many buildings here, you just would not believe this is Indonesia. It's so beautiful. It's like Hong Kong. Beautiful, no? I love the architecture. I'm just like speechless. This is insane. It's insane. Bule ini beneran ngerasa hidup di dunia baru setelah datang ke Indonesia. Bukan karena nasi padang, tapi karena bidet. Iya alat cebok teknologi paling canggih yang selama ini nggak pernah mereka bayangin. Amazing! Why is this not the only thing anyone is ever talking about? I was using it to feel clean. Mas Bule ini aja kangen satu hal dari Indonesia yaitu bidet. Kalau sebelumnya cebok pakai tisu, sekarang rasanya kayak ketinggalan zaman dan nggak bersih. Bahkan ada bule yang saking cintanya sama bidet, pas balik ke negaranya langsung upgrade toilet. Bang, bule yang datang ke Indonesia itu paling banyak asalnya dari mana? Menarik nih. Kamu bisa tebak nggak? Apakah warga Rohingya termasuk bule? Bukan nih. Sesuai sama Gustes dan kata data, turis asing yang ke Indonesia itu banyak banget. Totalnya ada sekitar 15,2 juta orang di tahun 2023 doang. Rame banget itu kalau ngumpul di rumah saya nggak muat. Nah, tiap turis yang datang ke sini ngeluarin uang sekitar 21 juta buat belanja, jalan-jalan dan sebagainya. Itu lumayan nih, ngebantu perekonomian kita. Nah, turis asing yang paling banyak datang ke Indonesia ternyata dari negara Malaysia. Tetangga kita depan main ke rumah ternyata. Ada sekitar 1,9 juta orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Tapi orang Malaysia ini kan bukan bule hitungannya. Jadi kalau kita lihat bule, paling banyak adalah orang Australia. Mereka juara 2 di daftar turis asing yang paling banyak ke Indonesia. Ada sekitar 1,4 juta bule Australia yang datang ke Indonesia. Padahal sih kebanyakan pada ke Bali ya. Biasa, healing. Tapi kalau bule healing ke Bali, orang Jabodetabek juga healing ke Bali. Orang Bali healingnya kemana? Lalu apa makna semua ini? Ketika bule kagum dengan Indonesia, itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan bahwa Indonesia sudah bangkit. Bangsa kita bukan hanya dikenal karena alamnya, tapi juga karena kemajuan teknologinya, keramahan masyarakatnya, dan identitas budayanya yang tetap kuat. Inilah diplomasi paling jujur, bukan lewat pidato politik, tapi lewat pengalaman nyata yang dirasakan para turis. Indonesia menunjukkan pada dunia, kita bisa modern, tapi tetap santun. Kita bisa maju, tapi tidak kehilangan jati diri. 3 hal yang Indonesia itu jauh lebih bagus dari Eropa. Yang pertama itu ada bioskop nih, aku kasih lihat ya, perbandingan bioskop Eropa sama bioskop Indonesia. Coba kalau di Indonesia ada yang selonjoran, ada yang bisa tiduran, ada yang ada mejanya. Percayalah, nonton bioskop di Eropa itu harganya mahal banget. Mungkin yang paling murah sekitar 200 ribuan dan snacknya itu benar-benar nggak ada kayak di Indonesia gitu, ada sistagor. Yang kedua itu kamar mandi. Kalau di Eropa, selain mereka cuma sediain tisu buat cebok, bahkan toilet umum atau yang ada di dalam mall itu benar-benar bau banget, bau pipis naga karena orang-orang di sana itu jarang minum air putih. Yang terakhir adalah sistem pembayaran. Kalau di Indonesia udah maju banget ya, bisa pakai ShopeePay, GoPay, Dana, bisa semua. Tapi kalau di sana kita masih harus nenteng cash kemana-mana, bahkan gesek aja nggak di semua tempat. Gue termasuk salah satu orang yang percaya kalau suatu hari Indonesia, negara kita bakalan semaju negara Cina. Kenapa? Karena kita udah berjalan menuju ke sana. Faktanya, berdasarkan data yang dikumpulin sama bisnis.com, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2023 ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Dan kita berhasil mengungguli Cina yang biasanya memimpin. Negara Cina bisa semaju hari ini, salah satunya karena mereka negara ekspor terbesar di dunia. Yes, as we know, hampir semua barang yang kita beli itu tulisannya Made in China. Alasannya karena populasi mereka yang banyak, otomatis tenaga kerja juga banyak dan gak terlalu mahal biayanya. Sekaligus ada banyak ide-ide brilian karena semakin banyak orang yang mikir, pasti idenya makin banyak. Nah, faktor populasi penduduk yang besar Indonesia juga punya, di usia yang produktif pula. Yang kedua, Cina berhasil mengadopsi teknologi dari negara lain untuk negara mereka sendiri. Misalnya kayak teknologi smartphones, terus ada e-commerce, sosial media, dan lain sebagainya. Hal ini juga lagi dilakuin sama bangsa kita, di mana kita lagi mengadopsi teknologi dari negara lain untuk mengelola tambang hasil negara kita. One day, kalau kita udah punya teknologinya, kita bisa melakukannya sendiri tanpa harus ngelibatin negara lain. Persis kayak Cina waktu ngizinin pabrik-pabrik dari negara lain itu buka di negara mereka, misalnya kayak Apple. Satu hal lagi, ini hasil pengamatan gue pribadi waktu gue sekolah di Australia. Gue ngeliat masyarakat Cina atau murid-murid yang berasal dari negara Cina itu cinta banget sama negara mereka. Bahkan mereka bakalan siapin badan alias bela mati-matian kalau ada yang menghina negaranya. Kalau di Indonesia banyak generasi muda yang cinta negara, gue yakin negara ini bakalan maju. Karena nggak mungkin ada orang yang mau ngerugiin negara untuk keuntungannya pribadi. Jadi kenapa bule kagum dengan Indonesia?
Karena Indonesia bukan lagi sekadar negara tujuan wisata. Indonesia adalah negara dengan wajah baru. Modern, cepat berkembang, tapi tetap hangat dan ramah. Dan mungkin inilah makna sesungguhnya dari kemajuan. Ketika sebuah bangsa bisa melangkah ke depan tanpa pernah melupakan siapa dirinya. Akar Rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Akar Rasa. Silahkan tulis di kolom komentar apa hal pertama yang bikin kamu bangga dengan Indonesia.